Terima kasih Yesus, Engkau adalah Allah yang setia. Amin. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga setia seperti Engkau. Sampai akhir hidup kami akan selalu menyembah Engkau. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami terus menerus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan, karena kami ingin menjadi pribadi yang berubah setiap hari, pribadi yang berkenan dan menyenangkan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, sejak kami mengikut Engkau, maka hidup kami bukanlah tentang diri kami sendiri, tetapi semuanya tentang Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan hadir melawat setiap kami, dan juga melawat setiap jemaat-Mu yang mengikuti streaming online pada pagi hari ini. Setiap kami, tidak ada yang terlupakan, semuanya dilawat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, bersabdalah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan semuanya puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih Pak Jeffrey untuk kesempatannya ya, memberikan kesempatan buat saya untuk melayani di tempat ini. Ini pertama kalinya saya melayani tempat ini ya. Baru ketemu dengan Pak Jeffrey, ternyata beliau adalah gembala yang ramah banget ya. Tadi saya baru datang udah disambut, ngobrol-ngobrol banyak yang kita obrolin, sampai saya lupa berikan PowerPoint-nya kepada tim multimedia ya. Dan saya percaya jemaat di tempat ini juga ramah-ramah, amin. Biasanya bagaimana gembalanya itu akan nurun kepada jemaatnya ya. Terima kasih Ibu ya, tadi di depan saya bingung. Saya sudah masuk gang terus saya tanya gini, di sini ada gereja ya? Terus ibunya bilang, oh ya ada, Pak Jeffrey ya gitu ya. Ayo Bu, saya antar. Oh diantar sama ibu, diantar sampai depan. Terus sampai depan ibunya bilang gini, ayo cuci tangan dulu. Saya bilang siap, cuci tangan. Oke. Memang kita semua tetap berjaga-jaga, tetap protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua ya. Tuhan sendiri berkata bahwa kita tidak boleh lengah dalam hal apapun. Amin. Yuk, hari ini kita buka bersama Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ke 33. Ulangan 1 pasal 19 sampai ke 33. Kita baca semua, nggak apa-apa ya, oke? Yuk, saya percaya jemaat di tempat ini suka baca firman Tuhan, amin? Yuk, pasal 1 ayat yang ke-19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. 20. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita
untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. 29. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun itu di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Haleluya. Amin. Perikop yang barusan kita baca adalah menceritakan ya, sebagian dari bangsa Israel, generasi ini adalah generasi yang gagal sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka gagal masuk ke tanah perjanjian karena mereka itu manja rohani ya. Nah, sebagai pengikut Tuhan kita tidak mau gagal untuk masuk ke tanah perjanjian surgawi. Amin. Siapa yang nanti mau berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga? Tidak ada satupun dari kita yang mau ketinggalan. Amin. Nah, oleh karena itu kita hari ini nggak boleh punya sifat yang namanya manja rohani ya. Tema hari ini kita akan bahas tentang manja rohani. Yuk katakan satu dengan yang lainnya, nggak boleh manja rohani. Kalau kita di rumah punya anak yang manja, kira-kira kita jadi orang tua itu senang atau pusing? Pusing ya, berarti apa? Waduh, ini ada PR buat saya di rumah. Karena apa? Punya anak yang manja. Manja itu tidak baik, juga termasuk di dalam kerohanian kita ya. Yang pertama, manja rohani itu adalah seperti apa? Kenyamanan sebagai tolak ukur kebahagiaan ya. Orang yang manja rohani itu selalu berpikiran bahwa dia berbahagia kalau hidupnya itu sudah nyaman. Kenyamanan itu sebagai tolak ukur kebahagiaannya ya. Coba kita lihat ya saudara dalam ayat yang ke-19 tadi. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap apa? Padang gurun yang besar dan dahsyat itu ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh siapa? Tuhan Allah kita, lalu sampai ke Kades Barnea ya. Itu ayat 19. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-6. Ulangan 1 ayat yang ke-6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Apa? Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Jadi ayat ke-19 ini menceritakan ya bahwa ini adalah serangkaian perjalanan bangsa Israel ke tanah
Kanaan tanah perjanjian, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Bangsa Israel itu sudah cukup lama tinggal di Gunung Horeb. Mereka tinggal di sana itu sudah selama 1 tahun. Oleh karena itu kemudian Tuhan menyuruh mereka bangsa Israel ini untuk berkemas-kemas barang mereka, untuk mengemas kemah mereka dan kemudian melanjutkan perjalanan, ya. Tetapi kemudian mereka ini enggak senang hati ketika mereka diperintahkan Tuhan untuk mereka berangkat kembali, lanjutkan perjalananmu ke tanah Kanaan. Mereka ini tidak senang hati, saudara. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logika, mereka kan memang sudah keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, betul? Nah, ketika mereka ini sudah di Gunung Horeb, Tuhan itu suruh mereka melangkah ke pegunungan Amori supaya mereka nanti sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, ya. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah Gunung Horeb. Di sini adalah Gunung Amori, kemudian di sini adalah Kanaan, ya. Ketika mereka di Gunung Horeb, Tuhan berkata, "Halo Israel, sudah cukup lama kamu di sana 1 tahun. Ayo kemas semua barangmu, lanjutkan perjalananmu ke Amori." Artinya, mereka lebih dekat atau lebih jauh ke tanah perjanjian? Lebih dekat. Kalau mau dipikir tinggal 1 langkah lagi. Tapi justru mereka ini tidak suka. Aneh enggak? Aneh. Kalau kita tamasya mau ke kota, misalkan kita mau ke Jakarta, semakin dekat ke Jakarta kita semakin happy enggak? Semakin happy. Kita mau berlama-lama enggak dalam perjalanan? Enggak mau. Kita maunya apa? Cepet sampai. Karena memang Jakarta itu adalah tujuanku. Nah, begitu pula dengan bangsa Israel ini, ya. Kemudian coba kita lihat dalam ayat yang ke-21. Ketahuilah Tuhan Allahmu apa? Telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allahmu nenek moyang. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kata telah di sini itu adalah seperti sudah diberikan, tetapi masih belum ada di tangan kita. Ya, misalkan begini, kita mau belikan anak kita mobil, ya, dibelikan anaknya mobil. Habis itu anaknya bilang, "Aduh, thank you mama, thank you papa, saya sudah dibelikan mobil." Tapi ketika saya tanya, "Mana mobilmu?" Anak itu berkata apa? "Oh, masih di dealer, masih baru dipasang. Ini apa, kaca filmnya gitu ya, masih diganti jok mobilnya karena aku mau warna merah." Tapi pertanyaannya, mobil itu sudah dibelikan belum? Sudah dibelikan, walaupun mobilnya belum sampai rumah. Sama dengan hal ini Tuhan berkata apa? Tanah itu sudah diserahkan kepadamu. Tuhan berkata, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi negeri ini sebenarnya adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang berjanji, apakah Tuhan akan ingkari? Tidak akan pernah. Janji Tuhan pasti terjadi karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Amin. Dari pihak Tuhan, janji itu tidak akan pernah meleset, tepat ditepati. Ya, karena Tuhan itu tidak akan pernah berkata ketika Tuhan sudah berjanji, kemudian Tuhan berkata gini, "Aduh sorry, ralat ya, ralat. Soalnya tadi aku enggak pikir seperti ini, tadi salah aku janji." Apakah seperti itu? Tidak. Ketika Tuhan satu kali Dia berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati. Amin. Tetapi kalau sampai kita tidak menepati janji Tuhan, tidak menikmati janji Tuhan, maksud saya, itu adalah murni dari kesalahan kita sendiri. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Amin.
Kemudian Tuhan berkata kepada bangsa Israel seperti ini, majulah dan dudukilah. Tuhan itu berkata seperti itu karena Tuhan berkata, itu adalah hakmu, itu adalah milikmu, milik kepunyaanmu yang aku berikan kepadamu. Itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah menyuruh bangsa Israel ini bergerak dari Horeb ke Amori dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan berkata, masuklah ke tanah perjanjian itu, karena tanah itu sudah kuberikan kepadamu. Majulah dan dudukilah. Karena apa? Itu memang kepunyaanmu. Aku Tuhan yang memberikan kepadamu. Nah, kalau misalkan ada satu orang ya yang mau memberikan kita satu buah apartemen misalnya ya, kita berandai-andai boleh ya supaya saudara lebih mengerti. Terus kalau ditanya, ini saya mau berikan satu apartemen, satu unit apartemen buat kamu. Kira-kira kita mau nggak? Mau ya? Siapa yang nggak mau? Pasti mau ya. Nah, terus kemudian orang ini berkata, tapi kuncinya itu kamu ambil di Pak Jeffrey misalkan ya. Tapi kunci apartemen itu kamu ambil di Pak Jeffrey ya. Nah, kira-kira perjalananmu dari rumahmu ke tempat Pak Jeffrey sekarang berada itu kira-kira kurang lebih 1,5 jam. Nah, setelah saudara mendapat info itu, saudara masih mau nggak dikasih apartemen? Tetap mau ya, saudara pasti bilang jangankan 1,5 jam Bu, 15 jam tak belani, kapan lagi dapat satu unit apartemen gitu ya. Saya juga mau saudara ya. Tetapi yang terjadi kepada bangsa Israel ini, mereka berkata apa? Nggak mau, saya nggak mau apartemen itu. Buat apa saya harus susah-susah jalan 1,5 jam ambil kunci di Pak Jeffrey? Sudah nggak jadi. Kira-kira konyol nggak? Konyol, pasti kita bilang, ya ampun kamu itu cek bodoh nih jadi orang gitu ya. Tetapi itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan sudah berkata, ayo jalan, tanah itu sudah kuberikan kepadamu. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kenyamanan hidup mereka. Mereka sudah enak-enak di Gunung Horeb selama 1 tahun. Mereka malas lagi untuk berjalan sampai ke tujuan yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak tunduk lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu diabaikan karena apa? Kenyamanan hidup bagi mereka itu jauh lebih penting daripada perintah Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Yuk jangan jadi pengikut Kristus yang kalau minggu beribadah setiap hari katanya baca firman, tetapi begitu Tuhan memberikan perintah kepada kita, kita tidak mau melakukan karena kita lebih mementingkan kenyamanan hidup kita daripada perintah Tuhan. Amin. Jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Mungkin dikatakan, ayo Bu, ayo Pak, jangan lagi hidup di dalam dosa. Firman Tuhan itu mengatakan seperti ini, hendaklah engkau kudus karena Tuhan yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Tetapi kemudian kita berkata, enggak apa-apa, wis biarin aja ada firman Tuhan seperti itu. Yang penting aku itu nyaman. Kalau kemudian dikata, ayo Bu ngampuni, kita berkata apa? Enggak, aku memang lebih suka seperti ini, aku bermusuhan dengan dia. Enggak peduli apa itu firman Tuhan yang katakan. Apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu? Enggak mau, itu adalah orang yang manja rohani. Ya, mengikut Tuhan itu jangan berpikir yang penting saya happy, yang penting saya nyaman, masa bodoh dengan firman Tuhan. Tetapi menjadi pengikut Kristus haruslah kita melakukan firman Tuhan itu tanpa tawar menawar. Firman Tuhan, perintah Tuhan itu adalah harga mati bagi setiap kita. Amin. Karena Tuhan pun tidak pernah main-main dengan hidup kita.
Ketika Tuhan naik di atas kayu salib itu membuktikan bahwa setiap kita, kehidupan setiap kita itu berharga bagi Yesus. Sehingga dia memberikan nyawanya bagi kita orang yang berdosa. Jangan pernah main-main ikut Tuhan, ya. Nah, ketika bangsa Israel ini diperintahkan untuk menduduki tanah Kanaan, justru yang mereka lakukan ini adalah mereka bersungut-sungut, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 3, mereka ini berkata, "Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Sudah tinggal sedikit lagi masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka malah mau untuk pulang ke Mesir, untuk kembali lagi menjadi budak." Mereka lebih memilih untuk menjadi budak di Mesir daripada menempati tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka tidak mau kehilangan kenyamanan mereka. Ini konyol Bapak Ibu Saudara, tapi ini nyata. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan jadi pengikut Kristus yang konyol, yang lebih memilih kenyamanan hidup, yang lebih memilih dosa, namun kemudian kita berakhir di neraka, tidak dapat menikmati Kanaan surgawi. Amin. Belajar jadi orang itu harus pengikut yang setia, pengikut Kristus yang militan. Tuhan berkata engkau harus pergi ke sana. Kita katakan apa? Oke, siap Tuhan. Sekalipun ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu, kenyamanan kita terusik. Mungkin orang dunia akan berkata, ya ampun, ngapain kamu bodoh? Sudah nyaman di sini, ngapain kamu harus pergi ke sana? Tetapi orang yang setia mengikut Tuhan, dia akan berkata, yang penting aku melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak peduli kenyamananku terusik, karena memang hidup ini bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Amin. Ketika kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sudah tidak terhitung. Mungkin ketika kita mengampuni, itu juga kita merasakan sakit. Tetapi mau tidak saudara untuk mengampuni? Mungkin orang yang saudara ampuni itu orang lain berkata, dia tidak layak untuk diampuni. Karena sudah berulang-ulang kali saudara sudah mengampuni, tetapi orang itu tetap membuat hal yang sama, menyakiti hati saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa orang itu adalah jiwa yang berharga bagi Yesus. Kalau Tuhan berkata ampuni, maka perintah Tuhan bagi kita itu bukanlah tawar-menawar, tetapi harga mati. Amin. Tuhan berkata ampunilah, maka tidak ada alasan lain. Kita berkata siap Tuhan, aku mengampuni. Mungkin saudara berkata, aduh Bu, sakit berdarah-darah hati ini gitu ya. Apalagi ibu-ibu kan biasanya rodok lebay gitu ya. Apalagi orang Surabaya. Sakit pol gitu ya. Kalau ngomong sakit itu bukan sakit, kurang mantep rasanya. Jadi sakit pol Bu, sampai berdarah-darah. Enggak apa-apa. Karena engkau adalah pengikut Kristus yang tidak memperdulikan kenyamanan dirimu, tetapi engkau selalu memperdulikan bagaimana hati Tuhan itu disenangkan, karena kita selalu taat akan perintahnya. Amin. Nah, dari sini kita belajar saudara ya. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah mengalami mujizat demi mujizat, tetapi ketika ada masalah datang, mereka apa? Bersungut-sungut. Sudah mengalami mujizat, ketika diperintahkan Tuhan untuk bergerak maju, mereka nggak mau karena mereka selalu memikirkan kenyamanan mereka. Kemudian mereka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan itu membelah laut bagi mereka. Bagaimana Tuhan memberikan mana dan daging di padang gurun. Bagaimana Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api bagi mereka. Mujizat demi mujizat sudah mereka alami sendiri. Bukan lagi apa kata orang. Tetapi toh mereka tetap bersungut-sungut karena apa?
Karena prioritas mereka hanyalah kenyamanan hidup mereka. Hari ini, jangan menjadi pengikut Kristus seperti bangsa Israel yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi tetap aja yang penting aku nyaman, yang penting aku nyaman. Ya, ada 4 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa kenyamanan hidup itu berpotensi menggagalkan kita menerima janji Tuhan. Kenyamanan hidup itu berpotensi menggagalkan kita menerima janji Tuhan. Ya, saudara, saya juga baru tahu ternyata ketika kita menista Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita melontarkan kalimat atau mengolok-olok Tuhan dengan sebutan yang tidak pantas. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ketika kita bersungut-sungut, itu kita sedang menista Tuhan. Ya, coba kita buka dalam Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 2 dan 3, ya. Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu yang dikatakan mereka. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-23. Dikatakan, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dan semua yang apa? Menista aku ini apa? Tidak akan melihatnya. Lihat saudara, ternyata orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang menista Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang menista aku dengan bersungut-sungut, dia tidak akan pernah melihat tanah perjanjian. Dia tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian, sekalipun itu sudah Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Amin. Hari ini yuk kita belajar. Ya, dalam Ulangan 1 ayat 35 juga dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb. Karena apa? Kaleb bukan orang yang bersungut-sungut. Dia adalah orang yang setia memegang janji Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Ya, hari ini kita belajar, jangan mau prioritas hidup kita itu kenyamanan hidup. Karena apa? Itu bisa menggagalkan diri kita masuk ke tanah Kanaan surgawi. Ya. Yang kedua, kenyamanan hidup itu berpotensi untuk melemahkan kerohanian kita. Ya, kalau orang itu fokusnya hanya nyaman, kenyamanan hidup, yang penting dia happy, dia tidak akan memperdulikan hal-hal lain yang dia butuhkan. Dia tidak akan berjaga-jaga, sehingga ketika masalah terjadi, sekonyong-konyong terjadi, tiba-tiba terjadi dalam hidupnya, dia akan merasa dunia ini seakan sudah runtuh. Itulah yang saya alami sekian belas tahun yang lalu. Karena saya ini pengikut Kristus yang cuman maunya happy aja, yang maunya nyaman aja. Yang penting saya happy, ada uang, saya mau kemana saya bisa, anak-anak happy, suami happy, sudah. Saya tidak memikirkan bagaimana kehidupan rohani saya. Bagaimana saya beribadah kepada Tuhan. Saya datang kalau hanya Natal dan Paskah. Karena buat saya cari Tuhan itu tidak penting. Buat saya hidup itu yang penting saya nyaman, saya happy. Tetapi satu kali ketika masalah terjadi dalam rumah tangga saya kaget. Itu bagaikan petir di siang bolong, gak ada hujan, gak ada angin, tapi ada petir. Dan itu yang terjadi, saya kaget. Bahkan saya rasa dunia ini sudah mau kiamat. Padahal orang lain masih ketawa-ketawa, tapi saya sendiri aja yang rasa mau kiamat. Karena apa? Itu tadi, fokus hidup saya hanya kenyamanan hidup. Oleh karena itu ayo kita ya,
Kita itu jangan terlena dengan kenyamanan. Sekalipun hari ini Tuhan memberikannya kepada kita, jangan terlena. Kenyamanan itu ujian buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jangan bersantai-santai di dalam zona nyaman. Amin. Tetapi siap sedialah selalu, berjaga-jagalah senantiasa dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membangun kehidupan rohani kita. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun badan jasmaninya merosot, sudah tidak sesehat dulu lagi, tidak segagah dulu lagi, tetapi batinianya tetap bergelora di dalam Tuhan. Karena apa? Dia memperdulikan, memperhatikan kehidupan rohaninya. Dari sehari ke sehari dia perbarui terus, dia cari Tuhan terus. Firman Tuhan mengatakan apa? Carilah Tuhan selama dia berkenan untuk ditemui. Artinya ada kalanya Tuhan itu tidak mau lagi ditemui oleh orang yang tegar tengkuk. Amin. Contohnya seperti siapa? Firaun. Pada akhirnya Tuhan tidak mau lagi dijumpai oleh Firaun. Karena apa? Dari tulah pertama sampai tulah kelima, Firaun terus mengeraskan hatinya. Sampai di tulah ke-6 dan tulah ke-10 baru firman Tuhan itu mengatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Tetapi bukan hanya sekonyong-konyong Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi karena Tuhan sudah melihat dari tulah pertama sampai tulah kelima, Firaun ini mengeraskan hatinya, dan Tuhan tahu bahwa sampai kapanpun Firaun ini akan tetap mengeraskan hatinya. Oleh karena itu ada ayat, carilah Tuhan selama dia berkenan untuk ditemui. Hari ini belajar yuk untuk benar-benar peka dan merespon terhadap teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kenyamanan hidup itu berpotensi membelokkan hati kita menjauh dari Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-26, Ulangan 1 ayat 26 dikatakan, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Lihat saudara, orang yang sudah merasa nyaman dengan hidupnya, ketika Tuhan memberikan satu firman, ketika Tuhan memberikan perintah dalam hidupnya, dia tidak mau lakukan. Karena apa? Dia tidak mau berpindah, dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Saudara sadar tidak bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ada kalanya zona nyaman kita itu dibongkar sama Tuhan. Tuhan minta kita keluar dari zona nyaman kita. Karena apa? Memang zona nyaman ini membahayakan buat kita. Zona nyaman ini bisa membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan juga katakan apa? Orang kaya itu lebih susah masuk kerajaan surga karena mereka sudah merasa nyaman, seakan-akan mereka sudah tidak perlu lagi Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tapi hari ini Tuhan sayang kita, Tuhan ingatkan kita, ya. Ayo keluar dari zona nyamanmu bila Tuhan memang meminta engkau untuk melakukannya. Yang keempat, hidup yang berbahagia itu adalah hidup yang diisi oleh firman Tuhan, bukan sekedar kenyamanan hidup. Oleh karena itu hari ini ayo tentukan prioritas kita, ya. Prioritas kita melakukan firman Tuhan atau prioritas kita adalah kenyamanan hidup, dan setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya masing-masing. Yosua 1 ayat 8 berkata, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu kapan? Siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai firman
Tuhan. Karena apa? Kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang selalu kita isi dengan firman Tuhan. Kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang selalu dikoreksi oleh firman Tuhan. Kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang berubah sesuai kehendak Tuhan karena kita mengikuti firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari ini kita nggak mau menjadi orang pengikut Kristus yang selalu memprioritaskan kenyamanan, tetapi kita mau untuk tunduk akan firman Tuhan. Ya, yang kedua, orang yang manja rohani itu seperti apa? Tidak dewasa rohani. Ya, kedewasaan rohani ini tidak ditentukan oleh umur kita. Kedewasaan rohani ini tidak ditentukan, mungkin kita sudah ikut Tuhan belasan bahkan puluhan tahun, tetapi tidak menjamin kita ini dewasa dalam rohani. Ya, nah pagi ini ayo kita cross check, apakah kita ini sudah dewasa rohani atau tidak? Ya, ciri orang yang tidak dewasa rohani yang pertama itu adalah apa? Ragu akan janji Tuhan. Kita lihat dalam ayat ke-21 yang tadi kita sudah baca. Itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan katakan kepada mereka apa? Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sudah jelas ya firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Ayo maju ke tanah Kanaan karena itu kepunyaanmu, itu yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kemudian dalam ayat yang ke-22 kita lihat. Ayat 22, ayat Ulangan 1 ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ini adalah bentuk keraguan bangsa Israel sehingga mereka berinisiatif untuk menyuruh pengintai untuk memastikan ulang bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Inisiatif itu diberikan oleh apa? Bangsa Israel, mereka yang punya ide. Padahal dalam ayat 21 Tuhan berkata apa? Ayo sudah maju, nggak usah takut, nggak usah patah hati. Dan bukankah Tuhan sudah berkata bahwa apa? Tanah Kanaan itu adalah tanah yang limpah akan susu dan madunya. Tuhan gak pernah berkata tanah Kanaan itu tanah gersang, gak ada apa-apanya di sana, cuman banyak binatang buas. No, Tuhan berkata limpah susu dan madunya. Tetapi ketika Tuhan berfirman seperti itu kepada bangsa Israel, mereka kemudian berkata seperti ini kepada Musa. Ayo utus pengintai, coba lihat ulang. Beneran gak sih yang Tuhan katakan tentang tanah perjanjian itu? Artinya apa? Mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Kemarin ada seorang sahabat saya, dia berkata gini, nanti saya kirim empek-empek ya, gitu. Nanti hari Senin besok ya saudara. Nanti saudara kalau mau bisa minta nomor telepon saya ke Pak Jeffrey, saya bagiin. Asal cukup ya. Nah dia berkata, nanti hari Senin saya kirim empek-empek ke rumah Cici. Terus saya berkata, oke, thank you gitu ya. Terus dia bilang gini, ngapain Cici bilang thank you? Kan empek-empeknya belum sampai di rumahnya Cici. Kenapa saya berkata terima kasih? Karena saya tahu kalau dia bilang besok hari Senin dia akan kirim empek-empek, maka itu akan dia lakukan. Kenapa kita bisa percaya kepada perkataan manusia, kemudian kita tidak bisa percaya kepada firman Tuhan? Amin. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka lebih percaya kepada penilaian dan perkataan manusia daripada perkataan dan janji Tuhan. Mungkin ada di antara saudara ya, atau kalau di gereja ini nggak ada, tapi adanya di luar sana. Biasanya mereka berkata gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, berkati aku dengan hal ini, gitu ya. Kalau memang Tuhan sayang sama aku, Tuhan kabulkan doaku yang ini.
Nah, biasanya tanya, Bu, kalau doa seperti itu boleh apa enggak? Ya, bukan boleh atau tidak, saudara. Tetapi permintaan seperti ini menunjukkan bahwa kita ini sudah dewasa rohani atau tidak. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang baru tahu tentang Tuhan, kita bisa memaklumi. Dia butuh satu pertanda bahwa Tuhan itu ada. Dia butuh satu pertanda bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Tetapi saya yakin di tempat ini kita semua, apakah kita masih memerlukan tanda dari Tuhan kalau Tuhan itu mengasihi kita? Tidak. Kenapa? Kita sudah merasakan selama berpuluh tahun hidup sampai hari ini, kita selalu merasakan kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang sampai hari ini ketika bangun pagi, buka mata, saudara merasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Kasih Tuhan itu selalu menyertai kita, saudara. Nah, orang yang sudah dewasa rohani, dia tidak akan lagi minta tanda daripada Tuhan. Cukup ketika Tuhan sudah memberikan firman, Tuhan sudah memberikan perintah, itu tidak akan dia tawar-tawar lagi, tetapi dia akan berkata, siap Tuhan, akan saya lakukan. Amin. Kita lihat Musa, ya, itu tadi reaksi dari bangsa Israel, begitu dengar firman langsung dia mau utus pengintai untuk melihat. Tetapi Musa itu berbeda, ya. Ayat 23. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Nah, Musa ini berkata hal itu kupandang baik, tetapi bukan berarti Musa itu tidak percaya kepada janji Tuhan. Beda dengan bangsa Israel. Tadi Tuhan sudah berfirman, mereka tidak percaya sehingga mereka berkata, kalau gitu utus pengintai aja untuk lihat kembali apakah tanah Kanaan itu persis seperti yang Tuhan katakan. Tetapi kalau Musa tidak seperti itu. Musa menyetujui permintaan dari bangsa Israel karena Musa itu mau menenangkan hati bangsa Israel. Bahasanya tuh seperti ini, ya udah nggak apa-apa, utus aja pengintai kalau memang kamu nggak percaya. Tetapi dalam hati Musa itu berkata apa? Pengintai itu akan kembali untuk memperkatakan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Karena kalau Tuhan sendiri yang sudah berfirman, Tuhan itu maha tahu apa yang dia katakan itu yang akan terjadi. Amin. Musa ini dapat memahami mereka yang masih kanak-kanak rohani seperti bangsa Israel. Mereka yang masih ragu akan janji Tuhan, itulah kanak-kanak rohani. Tapi Musa yang sudah dewasa rohani, dia tidak ragu sedikit pun akan janji Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini kita masih sering ragu enggak akan janji Tuhan? Kalau kita masih sering ragu, berarti kita masih masuk di kanak-kanak rohani. Tapi hari ini kita mau belajar untuk bertumbuh, ya. Nah, bagaimana jika kita ini diperhadapkan dengan orang yang masih kanak-kanak rohani, atau kita diperhadapkan dengan orang yang jatuh dalam dosa? Kalau kita sudah dewasa rohani, maka kita tidak akan menghakimi mereka. Tetapi kita punya belas kasihan buat mereka. Kita akan menangis dan mendoakan mereka yang jatuh dalam dosa, bukan menghakimi. Karena penghakiman itu hanya berdasarkan apa? Kita lebih merasa lebih suci, kita lebih baik, kita lebih benar. Tetapi bila kita hancur hati untuk mereka dan mendoakan mereka, itu semua karena berdasarkan kasih Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini jika kita melihat ada orang yang jatuh, sekalipun itu hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, jangan kecam, tetapi menangislah untuk jiwanya, berdoalah, rebutlah kembali supaya orang itu boleh kembali kepada jalan Tuhan. Ketika kita bisa melakukan itu, disitulah kita tahu bahwa kita sudah dewasa rohani, ya. Yang kedua, kalau yang kanak-kanak rohani itu apa? Menyalahkan Tuhan.
ayat 27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya apa? Dimusnahkan, ya, menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, memang Tuhan sengaja kok. Tuhan ini memang membenci kita, makanya Tuhan suruh kita seperti ini supaya kita dimusnahkan oleh orang Amori. Anak saya dulu yang cowok, ya, anak saya nomor 2 itu cowok, ketika dia masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, ketika dia jatuh, dia akan langsung putar kepalanya, seret, gitu ya, 180 derajat, dia lihat siapa yang ada di sekitarnya. Kalau saya ada di sebelahnya, maka dia akan marah sama saya, bilang, gara-gara mama Sinyo jatuh, gitu ya. Kalau di sebelahnya dia itu babysitternya, dia akan marah sama susnya. Sus, gara-gara cus ya, Sinyo jatuh. Nah ini, masih kanak-kanak. Tapi sekarang anak saya sudah mau masuk kuliah. Ketika dia jatuh, apakah dia akan menyalahkan orang di sekitarnya? Enggak lagi. Ketika dia jatuh, dia akan berkata, kenapa ya aku jatuh? Dia akan koreksi diri, kemudian dia akan bangkit. Nah, bagaimana kita hari ini ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, apakah kita masih menyalahkan pasangan, apakah kita masih menyalahkan anak-anak kita masih menyalahkan gembala, bahkan kita berani menyalahkan Tuhan. Itu adalah ciri orang kanak-kanak rohani. Amin, saudara. Kita nggak mau seperti itu, ya. Berhenti untuk menyalahkan orang lain. Bahkan jangan pernah berani menyalahkan Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, koreksi diri kita terlebih dahulu. Karena Tuhan itu memakai masalah itu sebagai amplas surgawi. Ketika terjadi dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga, ya, Tuhan itu memakai pasangan untuk menjadi amplas surgawi bagi kita. Artinya kita disuruh belajar lagi karakter-karakter kita yang jelek itu Tuhan minta apa? Tanggalkan itu semua. Ketika saya mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun, saudara. Saudara kok kaget rasanya, wow gitu ya. 12 tahun itu singkat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya berkata seperti itu, tapi waktu itu nangis bombay. Karena apa? Belum mengenal Tuhan, ya. 6 tahun pertama saya nangis bombay karena itu yang saya pegang itu cuma kenyamanan. Tapi kemudian 6 tahun berikutnya saya sudah bertobat ikut Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan puji Tuhan. Tahun 2016, 15-16 itu ya, rumah tangga kami dipulihkan. Amin. Masalah itu sebagai amplas surgawi. Baik anak-anak yang buat masalah, jangan kita ini merasa, aduh aku malu loh punya anak seperti ini. No, kesalahan anak-anak dalam perbuatannya pasti juga ada andil daripada orang tua. Mereka itu juga amplas surgawi yang dipakai Tuhan buat memperbaiki karakter kita. Amin, saudara, ya. Nah, yang ketiga, orang yang kanak-kanak rohani itu adalah melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Ayat 28. Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat apa? Orang-orang enak di sana. Orang-orang enak itu adalah orang-orang raksasa yang tinggi besar, saudara, ya. Mereka berkata apa? Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Nah, saudara, padahal saudara dalam ayat 21 Tuhan itu sudah berkata, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Hari ini kalau kita tahu dengan siapa kita berjalan, siapa yang menyertai kita, mengapa kita masih memperhadapkan masalah itu dengan kekuatan kita. Apalagi kita sampai membandingkan masalah itu dengan Tuhan kita. Jangan selalu membesar-besarkan masalah, tetapi yang perlu kita besarkan adalah nama Tuhan kita. Amin. Yang perlu kita agungkan adalah nama Tuhan Yesus yang besar. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa.
Masalah bagi Tuhan itu hanya kecil, hal kecil yang tidak berarti. Jangankan masalah, Tuhan berkata apa? Maut saja tidak ada sengatnya bagi Tuhan kita. Amin. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib, dia bangkit. Kalau saja Tuhan bangkit menunjukkan bahwa maut tidak ada sengatnya bagi dia. Mengapa hari ini kita masih khawatir dengan masalah kita? Mengapa kita masih khawatir dan cemas akan masa depan kita? Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, selama kita bersandar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin kehidupan setiap kita. Amin. Hari ini jangan lagi perbesar masalahmu, tetapi katakan, masalah engkau tidak ada artinya bagiku karena aku punya Tuhan yang besar di dalam hidupku. Amin. Ya, dan yang terakhir saudara. Yang terakhir itu adalah meratapi masalah bukan dosa. Orang yang manja rohani itu meratapi masalahnya, bukan meratapi dosa, ya. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan tetapi walaupun demikian, artinya apa? Bahwa sebelum-sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, ya, dalam ayat yang ke-25 itu apa? Mereka itu sudah dibawakan buah-buahan dari Kanaan, ya. Sudah dijelaskan bahwa tanah perjanjian itu adalah baik, tetapi mereka masih ngomel, mereka masih menggerutu. Kemudian didengarkan lagi, diingatkan lagi oleh Musa. Dikatakan apa? Enggak usah takut, Tuhan sendiri yang berkata engkau jangan takut, jangan gemetar. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tetapi kemudian dikatakan lagi, Tuhan yang berperang bagimu seperti yang sudah-sudah ketika Tuhan membelah laut. Sudah dikatakan, sudah dijelaskan berulang-ulang, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap tidak mau percaya dan tetap meratapi masalah mereka terus. Ketika kita meratapi masalah terus dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita itu semakin percaya kepada Tuhan. Tetapi justru kita membuang kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini yang perlu kita ratapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, itu bukan masalah. Karena barusan saja kita berkata apa? Masalah itu kecil bagi Tuhan. Dan masalah itu pun juga kecil bagi kita karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang perlu kita ratapi hari ini sebagai pengikut Kristus adalah dosa kita. Amin. Saudara, kalau kita dalam masalah, ya, biasanya jemaat itu sukanya apa? Pak Jeffrey tolong doakan supaya ekonomi saya dipulihkan. Kalau lagi sakit, Pak Jeffrey tolong doakan supaya saya sembuh. Gitu kan ya? Saya dulu kalau berdoa juga seperti itu. Tolong aja sama Tuhan gitu ya. Mungkin rasanya kalau malaikat itu bisa ngeplak, mungkin kepala saya dikeplak. Tolong aja gak bosen-bosen. Saya yang dengar aja bosen gitu ya. Nah, kemarin juga waktu saya terlibat dalam satu pelayanan ya, beberapa minggu lalu, kita berkata kepada jemaat, kita berikan kertas, bolpen, jemaat bisa menulis permohonan doa. Setelah saya kumpulkan ada 143 orang yang memberikan permohonan doa. Dan satu orang itu bukan hanya satu permohonan, tapi ada 10. Ada 10, ada 7, ada 5. Saya ketik satu persatu itu untuk didoakan sampai tangan saya itu mati rasa ya. Berjam-jam saya di laptop ketik semua. Terus habis gitu mata juga sakit karena tulisannya ya ampun. Kayak ceker ayam. Mungkin dulu kepingin jadi dokter semua ya. Biasanya dokter kan bilang, aduh tulisan dokter itu ajaib ya. Nggak bisa dibaca tapi bisa menyembuhkan. Orang berkata gitu ya. Ada satu yang lucu gini. Tuhan berikan saya pekerjaan. Kemudian poin yang kedua, Tuhan supaya saya bisa beli rumah
di Surabaya. Yang ketiga, Tuhan, supaya saya bisa beli rumah villa di Bali. Kemudian berikutnya lagi, supaya saya bisa beli rumah mewah di Amerika. Terus kemudian, Tuhan, supaya saya bisa beli mobil yang saya inginkan. Yang kebawahnya saya sudah lupa apa. Cuman saya baca itu ya lucu, saudara. Kenapa? Yang pertama dia berikan apa? Tuhan, berikan saya pekerjaan. Belum punya pekerjaan, wis mulu-mulu itu loh, saudara. Lihat ya, betapa kita ini mengkhawatirkan kehidupan kita. Masalah terus yang kita ratapi. Tapi pernah enggak kita meratapi dosa kita? Mungkin kalau kita berdosa, kita jatuh dalam dosa apa? Wes datanglah sama Tuhan. Tuhan ampuni ya Tuhan, tadi aku tuh nyolong ayam tetangga lo Tuhan, gitu ya. Tapi habis berdoa apa? Oh seneng, makan capcay 3 porsi. Karena apa? Oh seneng, sudah diampuni kok sama Tuhan. Tapi coba kalau lagi ngalami masalah, mau disediakan lobster aja nggak enak makan. Betul apa betul? Ini bukti kita bahwa kita lebih meratapi masalah kita daripada dosa kita, ya. Hari ini kita belajar mengikut Kristus itu bukan sebuah permainan, tetapi adalah sebuah pertandingan. Bertandinglah untuk menang dengan selalu mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Dan ketika kita memandang salib Kristus, jangan ratapi Yesus yang di atas kayu salib. Karena apa? Yesus itu sudah menang. Yang perlu kita ratapi ketika kita melihat salib Kristus adalah dosa-dosa kita. Oleh karena itu ketika kita melihat salib, ingatkan kepada diri kita sendiri, aku harus berubah dan aku harus bertobat. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan kita menjadi pengikut Kristus. Berhentilah untuk meratapi masalahmu. Ketika engkau sudah dibaptis, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan selalu ada dalam hidupmu, menolong engkau di dalam kesusahan. Yang perlu kita ratapi hari ini adalah dosa dan pertobatan kita. Amin. Hari ini kita belajar yuk, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, jangan selalu minta masalah itu cepat selesai. Sebenarnya ada 2 pantangan. Pertanyaan buat orang Kristen. Jangan bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Itu pantangan yang pertama. Pantangan yang kedua, tanya sama Tuhan, berapa lama? Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mengalami masalah ini. Yang pertama, Tuhan, berikan aku koreksi diri. Apa yang mau Tuhan perbaiki dalam hidupku melalui masalah ini. Yang kedua, mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya kita sanggup menyelesaikan kehidupan kita sampai akhir itu setia. Mau masalah itu pulih atau tidak, yang penting kita punya kekuatan untuk terus berjalan, menerobos ke depan. Tidak lagi lihat kanan kiri, bahkan kita tidak lagi menoleh ke belakang. Karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah Kanaan surgawi. Kehidupan yang luar biasa, bahagia suatu hari kelak di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ya, jemaat GPPS Elim Surabaya mulai hari ini dan seterusnya, nanti ketika minta doa sama Pak Jeffrey bilang, iya tenan lo Bu, jemaatku wis berubah sekarang, gitu ya. Amin, saudara ya. Yang terakhir kesimpulannya, Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jangan takut hadapi apapun. Jangan kita ini manja rohani, tetapi pastikan kita menang dalam pertandingan iman.
pastikan setiap kita satu hari kelak menikmati janji Tuhan, Kanaan surgawi permai. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami belajar bahwa kami tidak mau menjadi orang yang manja rohani, tetapi kami mau menjadi orang pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Kami mengikut Engkau. Kami mau Tuhan membuang kenyamanan kami, asal kami tetap setia kepada Engkau, asal kami tetap menyenangkan hati Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau Tuhan menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami tidak mau berdiam diri terus menjadi kanak-kanak rohani, tetapi kami mau menjadi orang yang dewasa rohani, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau ya Bapa, bahwa di dalam hidup ini Tuhan, kami tidak mau lagi meratapi masalah kami, tetapi hal yang kami ratapi adalah dosa kami. Kami mau Tuhan untuk kehidupan kami diubahkan oleh Engkau. Kami mau Tuhan kehidupan kami diubahkan oleh firman Tuhan. Berikan setiap kami kekuatan, berikan setiap kami kemampuan ya Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup kudus, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Kami mau menanggalkan kedagingan kami, kami mau menanggalkan dosa-dosa kami, karena untuk itulah Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mau menghargai pengorbanan Tuhan. Dengan kami mau menanggalkan dosa kami, kami berubah dan kami bertobat dalam setiap harinya. Kami berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Sehingga satu hari kelak ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau akan berkata, "Hai hambaku yang setia, kepadamulah aku berkenan." Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian kemuliaan kami kembalikan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.